Seorang gadis datang ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit ginekologi. Perkataan dokter membuatnya terkejut. Dia diberitahu bahwa dia sudah hamil 3 bulan. Tetapi gadis itu lajang selama 30 tahun. Bahkan tidak memiliki pacar. Bagaimana mungkin tiba-tiba hamil? Berita ini langsung membuat ibunya pingsan. Gadis itu bernama Xiao Mei. Dia sangat cantik, tapi dia sudah lajang selama 30 tahun. Dia belum pernah bertemu pria yang disukainya. Ibunya memaksanya untuk pergi kencan buta. Kalau tidak pergi, ibunya akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Dalam keadaan terpaksa, Xiao Mei hanya bisa menghadapinya saja. Tetapi kencan buta kali ini benar-benar mengubah nasibnya. Setelah tiba di restoran yang telah dijanjikan, pelayan yang ceroboh membawanya ke tempat duduk yang salah. Xiao Mei mengira Xiao Shuai adalah teman kencan butanya. Namun kebetulannya adalah, Xiao Shuai juga datang untuk kencan buta. Melihat Xiao Shuai yang sangat tampan di depannya, hati Xiao Mei yang telah tenang selama 30 tahun, akhirnya merasakan perasaan tertarik. Dia malah menjadi gugup. Saat mereka berdua sedang mengobrol, Xiao Mei minum 1 gelas demi 1 gelas alkohol. Di bawah pengaruh alkohol, Xiao Mei secara perlahan melepaskan diri, mulai mengigau. Bahkan berkata ingin membawa Xiao Shuai bersenang-senang dengan hal yang lebih seru. Xiao Shuai melihat gadis yang ceria di depannya. Dia juga merasa itu cukup menyenangkan. Maka mereka berdua pergi ke bar. Setelah kegilaan berakhir, keduanya sudah mabuk. Pada saat itu, Xiao Shuai menggendong Xiao Mei ke hotel dan memesan kamar. Keduanya yang sedang hilang akal pun masuk ke kamar. Keesokan paginya, Xiao Shuai terbangun oleh getaran ponsel. Dia tiba-tiba menyadari, ada seorang wanita cantik yang berbaring di sampingnya. Xiao Shuai benar-benar bingung. Tidak bisa mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Dia buru-buru bangun berniat melarikan diri diam-diam. Namun pada saat itu juga, Xiao Mei tiba-tiba terbangun. Menemukan dirinya berbaring di tempat tidur yang asing. Dia ketakutan hingga berteriak secara naluriah. Xiao Shuai di bawah terkejut. Xiao Mei memarahi Xiao Shuai dan menyebutnya bajingan. Langsung melemparkan bantal ke wajahnya. Xiao Shuai menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Keduanya memang minum terlalu banyak tadi malam. Setelah tenang, mereka cepat-cepat mengenakan pakaian. Dengan tenang keluar dari kamar. Seseorang yang tidak ingin pihak lain bertanggung jawab. Mereka berdamai begitu saja. Menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Berpisah tanpa saling berhutang. Namun Xiao Mei tidak pernah menyangka bahwa kejadian tak terduga ini membuatnya hamil. Ibunya pingsan seketika saat mendengar berita ini. Namun, setelah dia sadar, langsung menyeret putrinya untuk mencari orang yang bertanggung jawab. Memintanya bertanggung jawab atas anak yang dikandung Xiao Mei. Ibunya meletakkan laporan diagnosis di depan pria itu. Dan katakan padanya, bahwa putrinya hamil karena dia harus menikahi putrinya. Namun, pria itu terlihat bingung. Sama sekali tidak mengenal wanita tua di depannya. Apalagi mengenal putrinya. Ibu Xiao Mei langsung mengamuk. Bahkan mencoba mengelak tanggung jawab di depannya. Maka langsung bertengkar dengan pria itu. Xiao Mei yang malu benar-benar tidak tahan lagi. Berbalik ingin menghentikan keduanya. Namun, ia menyadari, pria ini bukanlah orang yang ditemuinya saat kencan buta itu. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Ternyata dia salah orang saat kencan buta hari itu. Dia segera menghentikan ibunya. Dan menjelaskan alasannya. Keduanya pergi dengan canggung. Setelah kembali ke rumah, ibunya menangis sejadi-jadinya. Jika bukan karena dia memaksa putrinya untuk pergi kencan buta, maka putrinya tidak akan hamil di luar rencana. Yang lebih menyedihkan, Xiao Mei sama sekali tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Keduanya tidak saling bertukar kontak. Sekarang bahkan orangnya pun tidak bisa ditemukan. Setelah kakak perempuan menghibur ibunya, kemudian mereka memberitahukan alasan sebenarnya kepada Xiao Mei. Berharap dia tidak menyerah pada keputusasaannya. Setelah makan malam, keluarga berkumpul di ruang tamu untuk mengobrol. Namun, Xiao Mei tiba-tiba melihat foto di koran. Orang di foto itu adalah ayah dari anaknya, Xiao Shuai. Dia sangat terkejut saat itu. Ternyata Xiao Shuai adalah tuan muda dari keluarga kaya. Kabar ini membuat seluruh keluarga terkejut. Setelah itu mereka menjadi senang. Adik perempuan yang materialistis merasa mereka akan menikahi keluarga kaya. Seumur hidup mereka akan hidup berkecukupan. Kakak perempuan bahkan menari dengan gembira. Namun, mereka tidak memperhatikan. Di koran tersebut, Xiao Shuai sedang bertunangan dengan wanita lain. Keesokan paginya, ibu langsung menyeret Xiao Mei pergi ke perusahaan Xiao Shuai. Keduanya tidak membuat janji terlebih dahulu. Resepsionis sama sekali tidak membiarkan mereka bertemu dengan Xiao Shuai. Xiao Shuai sebagai direktur utama perusahaan publik, putra tertua dari keluarga kaya. Bukan orang yang bisa ditemui sembarangan. Ibu Xiao Mei tidak bisa menahan diri dan mulai bertengkar dengan resepsionis. Pada saat itu, Xiao Shuai kebetulan lewat dan melihat kejadian tersebut. Dia tidak mengizinkan ada yang berisik di sini. Dia mendekat dan bertanya baru menyadari. Orang yang datang ternyata Xiao Mei. Mengenai kejadian malam itu, dia merasa agak bersalah di dalam hatinya. Tidak disangka bisa bertemu lagi dengannya di sini. Xiao Mei meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Jadi mereka berdua pergi ke kantor Xiao Shuai. Tetapi satu kalimat dari Xiao Mei membuat Xiao Shuai terkejut. Aku hamil. Xiao Shuai tidak bisa menahan diri untuk mengingat kembali momen-momen bersama Xiao Mei. Sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Xiao Shuai tidak percaya bahwa Xiao Mei hamil anaknya.
Apalagi dia membawa Xiao Shuai ke tempat seperti bar. Di mata Xiao Shuai, Xiao Mei bukanlah gadis baik-baik. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah, wanita ini mengincar uangnya dan ingin memerasnya. Xiao Shuai meminta agar dia melakukan tes DNA. Kalau anak itu memang anaknya, dia juga akan meminta Xiao Mei melakukan aborsi. Ibu Xiao Mei yang berada di luar ruangan mendengar percakapan ini. Langsung sangat marah. Langsung masuk dan memarahi Xiao Shuai habis-habisan. Namun kebetulan sekali, ibu dan nenek Xiao Shi membawa tunangannya muncul di pintu. Nenek jelas merasa ada yang tidak beres. Menyuruh tunangan Xiao Shuai menunggu di luar. Dia dan ibu Xiao Shuai masuk untuk melihat situasinya. Namun setelah memahami situasinya, nenek sangat bersemangat, memeluk dan menciumi Xiao Shuai tanpa henti. Xiao Mei dan ibunya terkejut dengan tindakan nenek. Tidak menyangka nenek akan sebahagia itu. Tapi ibu Xiao Shuai hampir pingsan karena marah. Tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada keluarga tunangan Xiao Shuai. Tapi nenek, sebagai orang yang paling berpengaruh dalam keluarga, dia mengatakan akan menunggu hasil tes DNA keluar. Kalau benar anak kandung Xiao Shuai, kedua orang itu harus segera mengadakan pernikahan. Xiao Shuai juga tidak berani punya pendapat apapun. Setelah mendapat janji dari nenek, Xiao Mei dan ibunya juga meninggalkan kantor. Tunangan Xiao Shuai melihat punggung dua orang itu. Dia langsung merasa ada ketidaknyamanan di hatinya. Keesokan harinya, keluarga Xiao Mei dan Xiao Shuai semua datang ke rumah sakit. Semua orang dengan cemas menunggu hasil tes DNA. Nenek dengan wajah penuh harap melihat Xiao Shuai. Tapi ibu Xiao Shuai malah memandang Xiao Mei dengan jijik. Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga kaya, dia memandang rendah keluarganya. Bahkan mengejek mereka dengan kata-kata. Tapi ibu Xiao Mei juga tidak mau kalah. Tersenyum sinis dan membalas. Xiao Shuai dan Xiao Mei tidak tahan lagi melihatnya. Pada saat itu, dokter masuk dan mengumumkan hasil tes. Anak dalam perut Xiao Mei memiliki kemungkinan 99.999% adalah anak Xiao Shuai. Mendengar hasil ini, ekspresi semua orang berbeda-beda. Ibu Xiao Mei tertawa bahagia. Kali ini dia akhirnya bisa menikahi keluarga kaya. Sementara itu, ibu Xiao Shuai sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Nenek segera memutuskan untuk melamar ke rumah Xiao Mei. Setelah kembali ke perusahaan, Xiao Shuai selalu merasa bahwa Xiao Mei mendekati dirinya. Bahkan rela hamil dengan anaknya. Pasti ada sesuatu yang direncanakannya. Melihat foto yang diambil bersama Xiao Mei pada malam itu, dia teringat proses pertemuan dengan Xiao Mei di benaknya. Tetapi setelah berpikir lama, dia tidak menemukan celah sedikit pun. Sepertinya semua ini benar-benar kebetulan. Dia memutuskan untuk mengajak Xiao Mei bertemu dan berbicara. Sementara itu, Xiao Mei juga ingin berbicara dengannya. Jadi mereka sepakat mengenai tempat pertemuan. Saat Xiao Shuai menelepon, kebetulan didengar oleh sepupu Xiao Shuai yang berada di pintu. Xiao Shuai segera keluar untuk mencari Xiao Mei. Namun, begitu dia baru saja meninggalkan perusahaan, tunangannya, Mei Yi, datang mencarinya untuk mencoba gaun pengantin. Namun, resepsionis mengatakan direktur utama baru saja pergi keluar. Dia segera menelepon Xiao Shuai. Tapi saat ini perasaan Xiao Shuai sangat rumit. Sama sekali tidak ada mood untuk peduli pada Mei Yi. Betapa kebetulan. Sepupu laki-laki kebetulan bertemu Mei Yi. Tahu bahwa dia ingin mencari Xiao Shuai. Dia langsung memberitahunya kemana Xiao Shuai pergi. Melihat punggung Mei Yi yang pergi, sepupu laki-laki tersebut menyembunyikan senyumnya. Dia tidak bermaksud baik. Berharap Xiao Shuai membuat masalah. Tidak lama kemudian, Xiao Shuai dan Xiao Mei bertemu di restoran. Dia tidak percaya pertemuan mereka hari itu adalah kebetulan. Mengungkapkan semua pertanyaan dalam hatinya. Tapi Xiao Mei mengatakan, itu hanya kebetulan. Pelayan mengantarnya ke tempat duduk yang salah. Keduanya kencan buta dengan orang yang salah. Tapi Xiao Shuai masih merasa Xiao Mei menginginkan uangnya. Kamu hanya menginginkan uang. Hamil anakku bisa memberimu banyak kekayaan. Aku sudah tahu sifatmu. Kamu melakukan semua ini dengan tujuan. Aku tidak akan menikahimu. Sekarang kamu mengerti? Sebenarnya kamu mau berapa banyak uang? Saya tidak ingin uang kotor Anda. Keduanya tetap diam. Pada saat itu, tunangan Xiao Shuai, Mei Yi, tiba-tiba muncul. Suasana langsung menjadi sangat canggung. Xiao Shuai juga sedikit bingung. Tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Xiao Mei. Untungnya, Mei Yi salah mengira Xiao Mei adalah kerabatnya. Dia hanya bisa menyetujuinya. Melihat Xiao Shuai tidak berani mengakui hubungan mereka, Xiao Mei juga tidak langsung mengungkapkannya. Setelah Mei pergi, Xiao Mei langsung memberitahu Xiao Shuai. Aku memang tidak punya perasaan apapun padamu. Karena kamu sudah memiliki tunangan, maka aku tidak perlu mengganggu kamu lagi. Mengenai apakah saya akan melahirkan anak dalam perut saya ini, itu semua urusanku. Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Setelah Xiao Mei selesai berbicara, dia langsung pergi. Meninggalkan Xiao Shuai yang tertegun. Dan supirnya yang bodoh itu. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah Xiao Shuai pulang ke rumah, orang tuanya langsung menemuinya. Mereka mendesaknya untuk menikahi Xiao Mei. Dan melahirkan anak yang dikandungnya. Jika tidak, itu akan merusak reputasi keluarga. Selain itu, ketika kakeknya meninggal, dia meninggalkan warisan triliunan. Dan menetapkan bahwa dari kedua cucunya, siapa yang pertama menikah dan memiliki anak, dialah yang akan mewarisi kekayaan besar ini. Sepupu Xiao Shuai sudah menikah.
Jika Xiao Shuai dan Xiao Mei menikah dan berhasil melahirkan anak, maka dia akan menjadi yang pertama menyelesaikan wasiat kakeknya dan mewarisi warisan triliunan keluarga. Orang tuanya juga tahu bahwa Xiao Shuai berada dalam posisi yang sulit. Tidak ada yang mau menikahi seorang wanita yang tidak dicintai. Jadi mereka menemui pengacara untuk membuat kontrak dan meminta Xiao Shuai membawa kontrak itu untuk bernegosiasi dengan Xiao Mei untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Xiao Shuai terpaksa membawa kontrak itu dan menemui Xiao Mei dan memberikan janji kepada Xiao Mei. Asalkan kamu menandatangani kontrak ini, setuju menikah dengan saya dan melahirkan anak ini. Setelah anaknya lahir dengan selamat, kita akan segera bercerai. Anda bisa menentukan harganya sendiri. Namun di mata Xiao Mei, ini benar-benar penghinaan baginya. Dia langsung menolak menandatangani kontrak ini. Anak sendirinya bukan untuk ditransaksikan. Dia awalnya hanya ingin setelah anaknya lahir, bisa memiliki keluarga yang utuh. Tidak menyangka Xiao Shuai akan menghina dia seperti ini. Xiao Mei langsung pergi dengan marah. Namun tidak lama berjalan, dia merasa pusing. Xiao Shuai segera maju untuk membantunya. Xiao Mei menolak niat baiknya. Namun, pada detik berikutnya, dia pingsan sepenuhnya. Xiao Shuai sangat panik saat ini. Segera menggendongnya dan berlari keluar. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Xiao Shuai sangat cemas. Supirnya menyarankan untuk memercikkan air ke wajahnya. Tidak lama kemudian, Xiao Mei sadar kembali. Dia bersikeras tidak perlu pergi ke rumah sakit. Biarkan Xiao Shuai mengantarnya pulang saja. Tapi kejadian barusan sangat mengejutkan Xiao Shuai. Bagaimanapun juga, dia harus membawa Xiao Mei ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan dan menemukan Xiao Mei tidak ada masalah besar. Hanya saja tekanan darahnya sedikit rendah. Perlu memperhatikan agar perubahan emosinya tidak terlalu besar. Kemudian, juga membantu Xiao Mei melakukan pemeriksaan kehamilan. Untungnya, bayi dalam kandungannya sangat sehat. Pada saat ini, mereka benar-benar terlihat seperti sepasang suami istri yang penuh cinta. Tapi ketika perawat bertanya sudah berapa lama mereka menikah, apakah ini kehamilan pertama, Xiao Mei hanya bisa dengan canggung mengatakan bahwa mereka belum menikah. Sementara itu, hati Xiao Shuai juga campur aduk. Kedua orang tua mereka mengetahui bahwa Xiao Mei masuk rumah sakit. Mereka semua buru-buru datang. Setelah mengetahui situasinya, semua orang merasa lega. Dokter juga memperingatkan Xiao Shuai agar dia benar-benar menjaga ibu hamil dengan baik. Jangan biarkan emosinya terlalu terpengaruh. Kalau tidak, akan mempengaruhi perkembangan kesehatan anak. Setelah kembali ke rumah dari rumah sakit, Xiao Shuai dengan inisiatif menelepon Xiao Mei untuk meminta maaf. Dia seharusnya tidak memperlakukan dia dengan cara seperti itu. Semua ini disuruh oleh orang tuanya. Saat ini dia menyatakan dirinya sangat menyesal. Berharap bisa mendapatkan maaf dari Xiao Mei. Malam cepat tiba. Xiao Mei melamun sendirian di kamar. Dia teringat semua yang terjadi hari ini. Demi anak dalam perutnya, mungkin dia harus memilih berkompromi. Dan pada saat ini, Xiao Shuai juga mengingat kejadian-kejadian hari ini. Dia baru menyadari, ternyata menjadi seorang ayah adalah perasaan yang indah. Xiao Shuai menunjukkan senyum bahagia. Keesokan paginya, Xiao Mei langsung menghubungi Xiao Shuai. Mereka berdua sepakat bertemu di tempat biasa. Setelah melalui kejadian kemarin, Xiao Mei sudah memiliki pilihan di hatinya. Dia tanpa ragu menandatangani kontrak. Tapi Xiao Shuai tampak bingung. Dia bertanya mengapa Xiao Mei tidak menuliskan jumlah nominal. Menuliskannya akan memberinya banyak kekayaan. Namun Xiao Mei mengatakan, anak bukanlah barang untuk diperdagangkan. Setelah mereka menandatangani kontrak dan baru keluar dari restoran, tiba-tiba sekelompok besar wartawan menghadang jalan. Xiao Shuai merasa agak bingung. Dia tidak menyangka bahwa pertemuan mereka yang begitu rahasia dapat diketahui oleh wartawan. Keesokan harinya, berita tentang pernikahan mereka sudah menjadi headline berita. Mei Yi yang sedang berada di kota lain untuk menjenguk ayahnya juga melihat berita utama hiburan tersebut. Tapi dia menganggap ini hanya gosip yang dibuat-buat oleh wartawan. Dia dan Xiao Shuai sudah bertunangan sejak lama. Bahkan tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Dia tidak percaya Xiao Shuai akan menikahi wanita lain. Pada saat yang sama, Xiao Shuai menghubungi Mei Yi. Dia ingin jujur tentang segalanya. Menjelaskan alasan pernikahannya dengan Xiao Mei. Namun Mei Yi terlalu merasa paling benar. Dia memerintahkan Xiao Shuai untuk tidak menjelaskan gosip ini. Dia yang juga lahir di keluarga kaya raya sangat mengerti